Saudara Dirjen Informasi dan Komunikasi Publik Kominfo Usman Kansong menyebut penyelenggara judi online saat ini menyasar 80% rakyat kecil. Menurut Usman, para penyelenggara judi online bahkan mengecilkan nilai deposit hingga Rp5.000 untuk memudahkan akses dari kalangan menengah ke bawah termasuk anak-anak. Dari data Satgas Judi Online yang ditelusuri PPATK, 80% dari 3,79 juta pemain judi daring menyetorkan deposit di bawah Rp100.000. Kominfo menemukan para penyelenggara judi online sengaja menargetkan para pemain dari kalangan menengah ke bawah. Transaksinya ini di bawah 100.000, ya 80%. Karena memang judi online ini dia berusaha menjaring seluas-luasnya masyarakat sehingga dia menerapkan aturan ataupun transaksi yang murah, bahkan Rp5.000 pun masih bisa. Ya misalnya untuk top up judi online yang berkamuflase menjadi game online misalnya, itu kan top up itu murah-murah ya. Menteri Kominfo Budi Aristiadi menyebut pemerintah telah menutup 2,6 juta situs judi online dalam setahun terakhir. Dengan blokir itu, Kominfo mengklaim bisa menyelamatkan atau menahan orang bermain judi hingga Rp45 triliun. Dengan menutup 2.625.000 lebih situs judi online. Jadi mulai dari tanggal 17 Juli 2023 hingga 23 Juli 2024 kami telah menutup hampir 2,6 juta situs judi online. Dan apa yang kami lakukan ini mampu menahan hingga 50% dari kemungkinan dampak judi online. Kalau dalam angka kita mampu menyelamatkan atau menahan orang bermain judi hingga senilai Rp45 triliun. Dari data PPATK, nilai dan jumlah transaksi judi online terus naik dalam 3 tahun terakhir. Nilai transaksi judi online tahun lalu bahkan naik 3 kali lipat dari tahun sebelumnya. Diperkirakan nilainya bahkan mencapai Rp900 triliun pada akhir 2024 atau setengah dari penerimaan pajak negara di 2023. Kalau melihat profesi pemain judi online, lebih dari setengah atau 51% dari seluruh pemain judi online merupakan karyawan swasta. Selebihnya ada pengusaha, pedagang, pelajar, mahasiswa, ibu rumah tangga. Satgas Judi Online juga menemukan pemain judi online ada yang pegawai negeri, BUMN, TNI, Polri, hingga pengangguran. Kepala Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia BP2MI Beni Ramdhani diperiksa Barreskrim Polri untuk klarifikasi terkait pernyataannya soal sosok berinisial T sebagai pengendali judi online di Indonesia. Beni diperiksa 5 jam di gedung Barreskrim Polri. Beni menyebut dirinya dicecar 22 pertanyaan dan telah menjawab seluruh pertanyaan yang dilontarkan polisi, termasuk mengenai sosok berinisial T yang disebut dirinya sebagai pengendali judi online. Tadi 22 pertanyaan ya, dan saya sudah jawab dan sudah saya tanda tangani terkait inisial T yang selama ini juga menjadi pertanyaan banyak pihak rekan-rekan media. Karena pemberian klarifikasi sudah dilakukan tadi, maka silahkan nanti tanya ke penyidik ya. Sebelumnya Beni Ramdhani mengaku sudah melaporkan siapa sosok T itu pada Presiden Jokowi. Beni mengaku Presiden hingga Menko Polhukam saat itu kaget usai ia menyebut sosok T tersebut. Saya cukup menyebut inisialnya T aja paling depan lah. Yang kedua saya nggak perlu sebut. Dan ini saya sebut di depan Presiden. Boleh ditanya kepada Pak Menko, Pak Mahfud MD saat itu. Ya, Presiden kaget, Pak Kapolri kaget. Agak cukup heboh rapat terbatas saat itu. Orang ini adalah orang yang selama Republik ini berdiri mungkin tidak bisa disentuh oleh hukum. Saudara, judi online kini masuk dalam keadaan darurat di Indonesia yang kemudian sedang diseriusi oleh pemerintah untuk kemudian ditindaklanjuti dengan membentuk Satgas Judi Online.
Dan sebelumnya Benny Ramdhani mengaku sudah melaporkan siapa sosok T itu kepada Presiden Joko Widodo, yang kemudian Benny mengaku Presiden hingga Menko Polhukam saat itu kaget usai ia menyebut siapa sosok T tersebut. Dari data PPATK, nilai dan jumlah transaksi judi online terus naik dalam 3 tahun terakhir. Nilai transaksi judi online tahun lalu bahkan naik 3 kali lipat dari tahun sebelumnya. Diperkirakan nilainya bahkan mencapai 900 triliun rupiah pada akhir 2024 atau setengah dari penerimaan pajak negara di 2023. Kalau melihat profesi pemain judi online, itu lebih dari setengah atau 51% dari seluruh pemain judi online merupakan karyawan swasta. Selebihnya ada pengusaha, pedagang, pelajar, mahasiswa, ibu rumah tangga. Satgas Judi Online juga menemukan pemain judi online ada pegawai negeri sipil, kemudian BUMN, TNI, Polri, hingga pengangguran. Bagaimana keseriusan pemerintah menangani judi online? Kita akan sapa Menteri Kominfo, Budi Aris Setiadi. Selamat malam, Pak Menteri. Selamat malam. Pak Menteri, saya boleh minta data terbaru soal penanganan judi online di Indonesia seperti apa, Pak Menteri? Baik, saya jelaskan, ini data terakhir. Sejak saya menjadi Menteri Kominfo di tanggal 17 Juli hingga 17 Juli 2023 hingga 30 Juli 2024, Kementerian Komunikasi dan Informatika telah menutup 2 juta atau pemutusan akses terhadap 2.746.859 konten perjudian, pengajuan pemblokiran 570 akun e-wallet terkait judi online kepada Bank Indonesia, dan penanganan 24.494 sisipan di halaman judi pada situs lembaga pemerintahan, dan 23.107 sisipan halaman judi pada lembaga pendidikan. Selain itu, kami juga telah menyampaikan keyword terkait judi online kepada seluruh platform, pada Google sebanyak 20.637 keyword, pada Meta 4.091 keyword, dan permohonan pemblokiran 6.199 rekening bank terkait judi online kepada OJK hingga 30 Juli 2024. Begitu, Mbak. Baik, artinya ada berapa banyak kalau kita rupiahkan uang yang kemudian bisa diselamatkan dari pemblokiran tersebut, Pak Menteri? Jadi langkah yang telah kita lakukan bersama dengan intervensi Satgas Judi Online telah berhasil menurunkan 50% akses masyarakat pada situs judi online, serta menurunkan deposit pada judi online sebesar 34,49 triliun rupiah. Nah, karena jika intervensi ini diperkuat, kita yakin bisa menurunkan potensi permainan judi online hingga 80 hingga 90%. Baik, Pak Menteri, data yang kemudian juga baru dirilis PPATK soal anak di bawah umur yang kemudian angkanya cukup luar biasa pengguna judi online. Kalau data dari Pak Menteri, sebetulnya pengguna judi online ini mayoritas di rentang usia berapa, Pak Menteri? Ya, menurut data demografi, memang ada sekitar 194.000 anak-anak terpapar judi online. Jadi kita bicara soal kuantitasnya ya. Nah, 194.000 ini bukan jumlah yang sedikit dari anak-anak kita yang terjerat korban judi online. Nah, berikutnya adalah bahwa memang judi online ini sudah begitu meresahkan masyarakat karena dampak buruk yang ditimbulkannya. Ini kan terus terang judi online ini kalau kita tidak melakukan intervensi, menurut perhitungan PPATK, di tahun 2023 itu nilai perputaran judi online itu 327 triliun rupiah. Hampir 1 triliun per hari, bayangkan. Nah, jika kita tidak melakukan intervensi secara serius, maka diperkirakan di tahun ini atau tahun 2024 bisa menembus angka 900 triliun rupiah. Bukan angka yang sangat ini angka yang sangat besar, yang dampaknya sangat buruk bagi perekonomian negara. Karena terus terang ini sangat tidak produktif. Dan ini adalah penipuan, judi online adalah penipuan terbesar
bagi rakyat Indonesia. Karena itulah kami sangat serius untuk melakukan langkah-langkah pemberantasan judi online ini, karena dengan komitmen kita melakukan pemberantasan judi online berarti kita menyelamatkan rakyat kita dari penipuan dan jerat judi online. Pak Menteri, tadi Anda katakan sudah banyak sekali intervensi yang dilakukan baik Kominfo maupun Satgas Judi Online. Ada triliunan rupiah, puluhan triliunan rupiah yang kemudian sudah diselamatkan oleh Satgas dan juga Kominfo. Yang jadi pertanyaan saya gini, kenapa kemudian aplikasi judi online masih kemudian berkembang biak dengan sangat suburnya, meskipun intervensinya juga sudah dilakukan sebegitu besar? Ini kan soal teknologi, dan memang kita juga, saya sudah minta kepada seluruh staf di Kementerian Komunikasi Informatika Republik Indonesia untuk memberi usulan-usulan yang drastis tentang langkah-langkah yang Kominfo lakukan sesuai dengan kewenangan yang dimiliki oleh Kominfo. Tanggal 17 Juni 2024 kami menutup NAP atau Net Access Provider dari Kamboja dan Davao, NAP-nya. Dan berikutnya, per hari ini kami menutup VPN yang bisa digunakan untuk mengakses judi online. Dan yang ketiga, kita juga mengeluarkan surat atau surat edaran kepada operator seluler untuk membatasi transaksi pulsa sebesar maksimal hanya 1 juta per hari. Karena disinyalir judi online ini bermutasi menjadi penjual beli pulsa, sehingga kita batasi transaksi pulsa maksimal hanya 1 juta rupiah per hari. Begitu loh. Jadi semua langkah ini mungkin termasuk platform DuckDuckGo sudah kita ban dari Indonesia. Lalu jadi apa yang bisa kita lakukan sesuai kewenangan kita akan lakukan. Kita all out untuk pemberantasan judi online, karena ini soal nasib rakyat. Kasihan rakyat dijerat, ditipu, dan sini sudah waktunya kita untuk mengatakan tidak total terhadap judi online di Indonesia ini. Pak Menteri, maaf kalau saya bilang ini, tapi katakanlah gini, upaya pemerintah sudah cukup besar, tapi ini masih belum bisa selesai. Apakah mungkin kita masih kurang canggih? Kita kalah canggih dengan mereka para pelaku judi online, Pak Menteri? Kalau kurang canggih, enggak. Ini soal adu cepat aja. Begitu loh. Tapi dalam hemat kami, dan kita kan terus melakukan analisa. Tugas Kominfo ini hanya 30%, 40% dihilir dari pencegahan terhadap judi online. Karena yang kita tutup, kita batasi kan akses konektivitas ke internet. Sementara sisanya itu adalah di sistem pembayaran. Sekali lagi saya tegaskan, sistem pembayaran. Oke. Dalam hal ini OJK dan Bank Indonesia. Selama mereka punya kemauan, punya keinginan, punya komitmen, harusnya judi online bisa. Karena kalau sistem pembayarannya bisa kita patahkan, kita cegat, kita cekek, maka judi online udah nggak bisa lagi. Nah, dan saya harus akui jujur, dengan data-data yang kami miliki, perbankan dan institusi keuangan ini menjadi bagian dari penikmat judi online. Saya tegaskan, penikmat judi online, tanpa kalian sadari. Perbankan jadi penikmat judi online, kenapa Pak? Karena perputaran uang yang banyak, perputaran uang transaksi. Begini Mbak Livia, setahun itu ada 6 miliar transaksi judi online. Setahun itu ada 6 miliar transaksi judi online. Jika fee based income mereka Rp3.000 aja rata-rata, 18 triliun mereka menikmati judi online. Jadi sekarang saya fokus pada sistem pembayaran. Saya akan teriak-teriak biar OJK dan Bank Indonesia sadar dan tahu bahwa ini tanggung jawab kalian. Kalian telah mengsesatkan rakyat kalau kalian diam saja. Artinya kalau ada perputaran uang yang besar di perbankan, kemudian yang jadi pertanyaan, upaya optimal kerjasama seperti apa yang kemudian sudah dilakukan sejauh ini antara Kominfo dengan perbankan, dengan Bank Indonesia, dengan OJK, dengan PPATK? Kami berkomunikasi dengan Bank Indonesia, termasuk petinggi-petinggi Bank Indonesia, Deputi Bidang Sistem Pembayaran, juga Gubernur, OJK, dengan Ketua OJK, Pak Mahendra, dan juga Perlindungan Konsumen, Ibu Kiki. Ini tugas kalian. Ini bukan ranahnya Kominfo. Kalau kalian serius harusnya bisa.
Baik, Pak Menteri. Saya mau menyatakan ini supaya publik makin tercerahkan. Baik, Pencegahan ini adalah yang paling krusial adalah sistem pembayaran atau payment system. oke. Karena secara sadar atau tidak sadar, institusi ini menjadi penikmat judi online. Baik, kalau soal yang dikatakan pengendali judi online, betulkah ada Kominfo mengendus bahwa ada orang Indonesia yang kemudian dikatakan punya backingan kuat mengendalikan judi online di Indonesia? Untuk nama-nama pengendali judi online itu kita serahkan kepada aparat penegak hukum. Dan saya juga tegaskan di malam ini, masyarakat makin lama makin nggak sabar. Saya yakin pada satu titik rakyat akan marah jika tidak ada langkah-langkah hukum yang diambil oleh aparat penegak hukum terhadap otak dan bandar judi online itu. Baik, Pak Menteri, saya baca pernyataan Anda di kompas.id yang Anda kemudian menyatakan sekitar 80% dari kalangan menengah ke bawah itu justru mereka tuh pelaku judi online, justru bukan kalangan menengah ke atas atau kalangan menengah begitu. Kenapa begitu, Pak Menteri? Begini, itu datanya dari Pusat Pelaporan Analisis Transaksi Keuangan atau PPATK. Bahwa pemain judi online ini adalah rakyat kecil. Kita tidak menyalahkan rakyat kecil, makanya tugas kita adalah bagaimana mereka disadarkan. Kalian jangan main judi online, karena kalian itu ditipu oleh bandar-bandar. Makanya statement saya adalah judi online adalah penipuan terbesar untuk rakyat Republik Indonesia. Kita ditipu mentah-mentah, rakyat ditipu mentah-mentah. Dan tugas pemerintah adalah bertanggung jawab terhadap peningkatan kesejahteraan dan kemampuan masyarakat. Masa kita diem aja begitu rakyat ditipu, kekayaannya yang terbatas dihisap? Kita harus melindungi warga negara kita. Pak Menteri, soal tadi Anda katakan kita ditipu mentah-mentah, rakyat juga jadi korban. Ditipu, diberi harapan palsu, kalian bisa menang, uang 50.000 bisa jadi 1 miliar, gimana caranya? Ditipu itu scam itu. Baik. Dia bayarin influencer kita menang judi online, bohong itu, tipuan semuanya. Jadi saya mau bilang judi online ini sama dengan penipuan. Tapi kan ada juga masyarakat pengguna judi online yang nggak sadar kalau itu judi online, Pak Menteri. Tugas kita menyadarkan. Tugas kita menyadarkan rakyat ini korban. Pelaku, para pemain judi online ini adalah korban penipuan. Kita sadarkan mereka. Kamuflase seperti apa sih Pak Menteri yang dilakukan kalau terakhir kan? Ditipu, dikasih harapan palsu, mimpi palsu. Uang Anda 50.000 bisa jadi 1 miliar dengan main judi online. Kan itu ditipu. Oke, selain lewat aplikasi, terakhir lewat SMS, lewat media apa lagi judi online ini masuk ke tengah-tengah? Yang lain-lain, kita tutupin semuanya. Di forum ini saya ingin menyampaikan bahwa TikTok adalah platform sosial media yang paling kooperatif terhadap judi online. Karena tidak ada satupun konten judi online ada di TikTok. Oke. Lalu kemudian kalau buat para orang tua nih, Pak Menteri, ada ratusan ribu anak-anak yang kemudian diduga terlibat judi online. Bagaimana orang tua bisa lebih mengawasi anaknya supaya nggak jadi korban? Literasi, pendidikan, bahwa masyarakat harus disadarkan bahwa kemajuan teknologi digital ini membuat semuanya serba mudah, termasuk juga bagaimana mengakses permainan-permainan dan ujung-ujungnya ada judi online. Karena itu harus disadarkan kepada masyarakat, kepada anak-anak. Karena itu juga kita sedang merancang untuk membuat regulasi mengenai child online protection atau perlindungan anak di ruang digital. Karena kerusakan judi online ini sudah sangat destruktif bagi ekonomi negara, bagi ekonomi masyarakat, dan bagi ekonomi keluarga. Itulah kita juga menghimbau kepada seluruh pihak, udahlah berhentilah. Kamu masa nggak kasihan sih sama rakyat? Termasuk juga kekuatan-kekuatan politik, partai politik. Ini kan urusan rakyat. Kita ini tugas pemerintah, tugas semua komponen politik di Indonesia ini adalah memperjuangkan nasib rakyat, meningkatkan kesejahteraan ekonomi rakyat. Ini di depan mata judi online rakyat disengsarakan kok. Oke. Begitu. Pak Menteri, 2 bulan lagi kabinet berakhir, maksud saya. Apa kemudian legacy yang akan dibawa seorang Budi Aristiadi, Menkominfo untuk pemberantasan judi online di Indonesia? Saya sampaikan bahwa memberantas judi online itu perlu 5K.
Yang pertama adalah kepedulian. Karena korbannya rakyat, maka kita harus peduli terhadap nasib rakyat. Itu dulu, kepedulian nomor satu. Kedua adalah komitmen, will untuk pemberantasan judi online ini. Yang ketiga adalah keberanian. Kita mau nggak, berani nggak. Dan yang keempat adalah konsistensi. Ini nggak bisa hari ini A, besok B, nggak bisa. Pemberantasan judi online harus konsisten. Dan yang terakhir, kelima, pemberantasan judi online ini memerlukan kebal terhadap godaan. Karena godaannya besar. Saya juga sampaikan secara langsung atau tidak langsung kepada pihak-pihak stakeholder pemerintah Republik Indonesia yang saya cinta ini, sudahlah, waktunya untuk berhenti. Baik. Kalian masa tega sih membiarkan rakyat kita sengsara. Begitu. Pak Menteri, saya minta statement terakhir Anda. Tadi Anda katakan TikTok adalah platform media sosial yang paling kooperatif. Apakah kemudian pemerintah bisa tegas kepada platform media sosial lain yang kemudian dianggap tidak bisa bekerja sama dalam pemberantasan judi online? Loh, kita sudah berikan contohnya, itu ada DuckDuckGo itu. Platform search engine yang sudah kita ban. Dan yang lain-lain juga kita pantau terus, kita berikan surat peringatan, Telegram, X, gitu. Kalau Google dan Meta kooperatif, karena mereka juga mau mengkoreksi kalau ada situs judi online, mereka cepat take down, gitu. Oke. Begitu. Kalau ada laporan apapun, platform atau platform media sosial yang memfasilitasi judi online, laporkan ke kami, pasti kita tindak lanjuti. Baik. Titik pemberantasan judi online di Indonesia, Pak Menkominfo. Terima kasih telah bergabung bersama kami di Sapa Indonesia Malam. Online ini bukan tugas Kominfo, tapi tugas seluruh masyarakat termasuk media. Begitu loh. Kita sama-sama bekerja sama untuk sama-sama judi online ini hilang, musnah dari bumi Indonesia. Begitu, Mbak. Terima kasih Menteri Kominfo Budi Aristiadi sudah bergabung bersama kami di Sapa Indonesia Malam. Sehat-sehat selalu, Pak Menteri. Terima kasih, salam sehat.